warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Sasi Soma Matsanaba sana sini soal Ramadan Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Bantul. Apa kabar pada kesempatan sore kali ini? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di tahun 2024 kita dipertemukan kembali dengan Ramadan dalam kondisi yang sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, insya Allah senantiasa akan mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Sasi Soma dimanapun berada, pada kesempatan Ramadan kali ini, di hari pertama Ramadan 1445 Hijriah, kita diingatkan kembali dengan satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana Allah wajibkan pada umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa Sasi Soma, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita semua sebagai orang yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan yang hari ini sudah kita laksanakan bersama-sama, dan itu hukumnya adalah wajib. Perintah puasa Ramadan hanya diperuntukkan untuk orang yang beriman, dengan tujuan harapan goal terakhirnya adalah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Apa definisi orang yang bertakwa? Tentu pemirsa Sasi Soma semua sudah paham bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang mentaati semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi pada kesempatan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, diharapkan kita semuanya akan menjadi orang-orang yang taat dalam melaksanakan perintah Allah dan taat dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Hal ini tidak hanya berlaku sebagai ibadah mahdhur saja, tetapi kita sebagai pegawai, terutama sebagai ASN, tentu dapat mengimplementasikan definisi dari takwa tersebut, bahwa kita sebagai ASN, kita sebagai pegawai, dan anak-anakku semua sebagai siswa, tentu setelah melalui proses puasa Ramadan diharapkan kita akan dapat melaksanakan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi regulasi dari atasan kita, dari Bapak Ibu guru. Kita dapat melaksanakannya dengan sebaik mungkin, dapat melaksanakannya dengan semaksimal mungkin, tentu dengan hati yang ikhlas. Demikian juga anak-anak
dapat melaksanakan seluruh peraturan tata tertib dari madrasah, dari sekolah, dari Bapak Ibu guru, tentu dengan hati yang ikhlas. Juga meninggalkan segala larangan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan juga dengan ikhlas. Jadi implementasi takwa, bahwa kita harus taat dan patuh kepada perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangan Allah, dapat kita implementasikan dimanapun kita berada, baik secara mahdoh kepada Allah maupun secara sosial di mana kita ditugaskan atau ditempatkan. Pemirsa Sasi Soma yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah yang dikisahkan dalam sebuah buku karangan Buya Hamka dengan judul Tasawuf Modern. Pada masanya ada seorang raja yang bernama Iskandar Zulkarnain yang pada saat itu akan berangkat untuk memperluas daerahnya, berangkat bersama dengan pasukannya. Kemudian sebelum berangkat, sang raja berpesan kepada para prajurit dan seluruh pasukannya. Beliau berpesan bahwa, "Hai prajuritku, nanti malam kita akan melewati sebuah sungai. Silahkan ambil semua apa yang terinjak di dalam sungai tersebut." Kemudian tibalah suatu malam. Para prajurit melintasi sebuah sungai. Nah, para prajurit ini terbagi menjadi 3. Golongan yang pertama adalah golongan yang tidak mau mengambil apapun yang ada di dalam sungai, karena mereka beranggapan bahwa toh cuma batu kali biasa, nggak usah saya ambil. Kemudian golongan yang kedua, mereka yang mengambil apa yang mereka injak hanya sekedarnya saja, hanya sebatas melaksanakan perintah raja. Kemudian golongan yang ketiga, mereka mengambil apapun yang ada di dalam sungai tersebut. Semua mereka ambil, semua mereka masukkan ke dalam tas, bahkan dimasukkan ke dalam saku-saku baju yang mereka kenakan. Kemudian keesokan harinya bertanyalah sang raja, "Hai prajuritku, silahkan kalian lihat apa yang sudah kalian bawa dari sungai tadi malam." Kemudian semua prajurit tersebut sibuk membuka apa yang mereka bawa. Betapa terkejutnya semua prajurit yang ada, karena yang mereka lihat adalah intan berlian. Pemirsa Sasi Soma, bagaimana perasaan golongan yang pertama? Mereka merasa kecewa. Mereka merasa menyesal. Waduh, tahu begitu, saya ambil batu yang sebanyak-banyaknya. Mereka menyesal. Kemudian golongan yang kedua, ada perasaan senang, ada perasaan syukur, tapi ada juga perasaan menyesal. Waduh, tahu gitu saya ambil yang banyak, karena ternyata isinya intan berlian. Kemudian bagaimana dengan golongan yang ketiga? Golongan yang ketiga, mereka sangat bersyukur karena apa yang sudah mereka bawa dari sungai tadi malam semuanya berubah menjadi intan berlian. Sampai ketika itu mereka membawa yang memang mereka anggap itu adalah batu dengan susah payah karena merasa berat. Tapi ternyata semuanya terbayarkan sudah ketika melihat hasilnya adalah
berubah menjadi intan berlian. Pemirsa Sasisoma rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat, marilah kita ambil semua yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Silahkan diambil sesuai dengan kemampuan kita. Apakah kita akan mengambil sholat tarawihnya, witirnya, walaupun ini sudah terbiasa dilakukan, tapi ada saudara-saudara kita yang mungkin masih berat untuk melaksanakan sholat tarawih maupun witir. Atau kita mau mengambil tadarusnya, mau mengambil qiyamul lailnya, sholat tahajud, hajat, sholat taubah, sholat tasbih, dan yang lainnya. Atau kita mau mengambil sholat duhanya, kita mengambil sodakohnya, kita mengambil kebaikan-kebaikan apapun yang ada di dalam bulan Ramadan yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lakukan. Mari di bulan yang penuh berkahan ini, yang satu kebaikan di bulan Ramadan ini akan bernilai 70 kali lipat kebaikan. Bahkan ibadah sunnah pun akan dinilai sebagai ibadah wajib. Mari kita ambil sebanyak-banyaknya bekal di bulan Ramadan ini untuk kehidupan di akhirat kelak. Sehingga insya Allah selesai Ramadan kita betul-betul akan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Demikian pemirsa Sasisoma yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan jangan sampai kita lewatkan Ramadan ini dengan tanpa mengambil apapun. Hanya melaksanakan ibadah sebagaimana keseharian kita lakukan. Hanya sholat fardu saja. Jangan. Marilah kita ambil sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini, dan insya Allah apa yang sudah kita lakukan, kita ambil di bulan Ramadan ini, semuanya akan berubah berkah menjadi suatu pahala bekal kebaikan untuk kelak kita bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.